masyarakat Indonesia pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno, selaku Presiden pertama Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945, bertetapan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Agustus 1945, pada sidang PPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta dan Rajitman Wetyonidingrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Tauci. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran, tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Agustus 1945, di Indonesia, Sultan Syahrir sudah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahukan kepada penyair Chairul Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki, dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Teuchi di Dalat Vietnam mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajitman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 14 Agustus 1945, saat Soekarno-Hatta dan Rajitman kembali ke tanah air di Dalat 200 km di sebelah timur laut dari Saigon, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, tentara dan angkatan laut. Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Gunsei untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein di Medan Merdeka. Namun kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bakanfu Laksamana Medan di Jalan Imam Bonjol. Maida menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi. Tanggal 16 Agustus 1945, perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang
ruang makan Laksamana Tadasi Meida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah Sayuti, Malik Sukarni, dan Sudiro Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Tanggal 17 Agustus 1945, pada pagi hari di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, pada pukul 10 pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan Indonesia pun dinyatakan merdeka.